Pemirsa, untuk memuluskan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat, nota kesepahaman antara BUMN, perusahaan swasta Indonesia dengan mitra dagang Amerika Serikat telah ditandatangani. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi pemanis dalam proses negosiasi tarif dagang antar kedua negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media yang Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan sejumlah perusahaan plat merah dan swasta telah menandatangani nota kesepakatan dengan mitra dagangnya di Amerika Serikat. Ia menilai penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi semacam pemanis yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan Amerika. Proposal kita itu mendapat pujian dari tim negosiasi di Amerika Serikat dan menjadi rujukan untuk negara-negara lain. Saya ada mendengar demikian. Bisa tahu bahwa beberapa MOU juga sudah selesai dilaksanakan dan bisa menjadi sweetener lah buat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, government to government, tapi juga ada business to business yang diharapkan bisa juga. Sempat Pak Menko menyampaikan bahwa nilainya itu sudah melebihi dari defisit yang disampaikan pihak Amerika Serikat. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proses negosiasi tarif impor dari Amerika Serikat terkait dengan imbas penetapan tarif 32%, kita akan membahasnya bersama dengan Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. Selamat siang Pak Haryo. Selamat siang Mas Jason. Baik, terima kasih telah bergabung. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pak Haryo, ini mau langsung saja. Proses negosiasi ini kan dilakukan, diperjuangkan sampai nanti tanggal 1 Agustus. Sejauh ini apa update yang sudah bisa disampaikan terkait dengan proses diplomasinya? Baik Mas Jason, jadi Pak Menko Erlangga dari Brasil setelah mendampingi Bapak Presiden Prabowo langsung berangkat ke Amerika Serikat dan kemudian kita langsung menjumpai Sekretaris Lutnick ya, Kamers dan juga Ambasador Grill dari USTR di tanggal 7. Jadi kita Indonesia ini termasuk salah satu dari negara pertama yang merespon cepat dan kemudian juga diterima langsung oleh pimpinan pemerintahan Amerika Serikat. Jadi tujuan Pak Menko merespon surat dari Presiden Donald Trump dan kemudian menginginkan pembahasan lanjutan dari yang sudah diputuskan karena kita merasa belum sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun Pak Menko mengapresiasi juga perundingan atau negosiasi yang sudah berjalan selama ini dan mereka juga memahami agar negosiasi ini atau keputusan ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, jadi mereka juga membuka kesempatan lagi. Baik. Di mereka juga disampaikan bahwa itu akan berlaku sampai 1 Agustus, jadi kami memahami mereka masih membuka kesempatan untuk melanjutkan perundingan. Demikian Mas. Mas Haryo, upaya negosiasinya atau diplomasinya spesifiknya ini apakah sampai dengan pengecualian tarif atau pengurangan tarif dari sebelumnya 32% kemudian turun, atau seperti apa Pak spesifiknya yang saat ini benar-benar sedang diperjuangkan? Iya, tentu ini kan kebijakan tarif ya, jadi kita menginginkan tarif kita itu rendah, atau bahkan mungkin semua negara juga menginginkan tarifnya nol ya, bisa dibilang demikian. Nah, jadi kita menginginkan tarif kita itu lebih rendah daripada yang diputuskan sekarang, dan kita merasa kita seharusnya bisa termasuk yang rendah di kawasan ASEAN ya, dan kemudian jika bisa ya lebih rendah daripada negara yang lain. Demikian Mas.
tarif yang lebih rendah itu yang kemudian jadi sasaran utamanya. Tapi apakah upaya-upaya spesifiknya sudah dilakukan? Misalnya tadi kalau paket pengantar berita sebelum kita dialog tadi ada MOU swasta BUMN dengan mitra dagang di Amerika yang diharapkan bisa jadi sweetener. Apakah itu bisa jadi kemudian posisi daya tawar kita untuk kemudian mendapatkan tarif yang lebih rendah atau seperti apa Pak Haryo? Iya, saya rasa demikian ya. Jadi sudah kami sampaikan juga bahwa pada saat perundingan baik level pimpinan maupun di teknis itu dari pemerintah ke pemerintah itu pemerintah Amerika sudah menyatakan proposal dari Indonesia itu sudah lengkap. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa itu juga salah satu proposal yang terbaik dan menjadi rujukan buat mereka kepada negara lain. Dan juga kita juga sudah mendorong ya sektor swasta atau BUMN juga melakukan pembelian atau mempercepat pembelian transaksi dagang sehingga tadi yang disebutkan sebagai sweetener agar menjadi bahan pertimbangan pihak Amerika Serikat. Pun demikian kita juga tentu sebagai timbal balik ya untuk tarif-tarif barang masuk dari Amerika Serikat tentu juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita sebagaimana nanti kalau keputusan dari Amerika Serikat bisa juga menurunkan kembali tarif mereka. Demikian Mas. Baik, Pak Haryo, yang menarik juga kemarin itu Trump sempat mengajukan kalau ini bisa dinegosiasikan misalnya jika Indonesia ini bisa membuka pabrik-pabrik di Indonesia. Nah ini apakah juga nantinya bisa menjadi sesuatu yang dipertimbangkan atau seperti apa Pak Haryo? Iya, betul. Jadi selain pembelian ya perdagangan, kita juga mendorong investasi yang sudah disebutkan salah satunya dari Danantara dan Indorama. Jadi mungkin ini juga kita dorong kembali dan juga selain yang sudah ada, mungkin juga kita membuka investasi dari Indonesia, tambahan investasi seandainya memang ada yang akan diinvestasikan. Dan juga kemudian kita juga mengundang dari pihak Amerika juga untuk investasi sebagai timbal balik di Indonesia. Jadi saya rasa keputusan kemarin itu masih sangat terbuka dan negosiasi perdagangan itu sejatinya dilakukan secara terus-menerus gitu. Dan juga tidak hanya dengan Amerika tapi juga dengan negara-negara yang lain. Gitu Mas. Pak, ini kan kita bisa anggap sebagai sebuah wake up call juga untuk Indonesia dengan adanya ketok tarif dari Trump ini. Apakah kemudian pemerintah juga sudah memikirkan langkah mitigasi? Seperti misalnya mencoba memetakan diversifikasi ekspor kita ke wilayah lain misalnya. Ke wilayah seperti Asia Selatan mungkin, atau ke Timur Tengah, atau mungkin ke wilayah Afrika begitu Pak. Sudah terpikirkan rencana-rencana itu Pak Haryo? Pasti itu Mas. Jadi perang tarif atau keputusan tarif Amerika dengan negara-negara lain itu satu hal, tapi tentu kita selalu membuka peluang pasar dengan negara-negara lain. Jadi pada saat ini kira-kira strategi kita ke depan, kita tentu mengutamakan jangka panjang ya. Kalau dengan Amerika kita berusaha untuk mengurangi defisit perdagangan, tapi juga kita melakukan penjajakan di bidang investasi. Dan di dalam negeri sendiri itu tentu kita melakukan banyak hal, termasuk dalam rangka mengundang investasi itu kita melakukan penguatan regulasi atau regulasi, kemudian juga kita sudah terbitkan, pemerintah sudah terbitkan PP 28 dalam rangka mendorong investasi dan juga revisi Permendak tentang kebijakan pengaturan impor. Nah itu juga merupakan bagian dari upaya-upaya kita. Kita tentu akan membuka pasar baru dimanapun dengan baik bilateral dan multilateral. Seperti kita ketahui sekarang kita sedang dorong EU SEPA, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa segera diputuskan dan diimplementasikan. Kepada Amerika kita sampaikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang strategis ya dalam perdagangan nasional, baik dari segi geografis, kepemilikan sumber daya alam, dan juga mungkin geopolitik. Baik. Saya pikir demikian. Baik.
semoga upaya-upaya yang saat ini dilakukan, diplomasinya bisa berjalan lancar, dan upaya-upaya yang dalam tanda kutip tadi dibilang sebagai sweetener, nantinya benar-benar bisa membuahkan hasil yang sweet, alias hasil yang manis untuk Indonesia, setidaknya nanti sebelum 1 Agustus. Terima kasih Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto telah memberikan keterangan bersama kami di Metro Siang. Metro TV